tapi kita bisa jadi bisa untuk sebagai bentuk self development menjadi yang lebih baik, menjadi nyaman dan percaya diri ngomong di depan publik. Next. Materi berikutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan. Apa aja yang perlu dipersiapkan dan kalau bisa kita hindari dari hal yang harus kita siapkan sebelum public speaking itu. Yang pertama adalah next. Topik. Boleh diklik aja, Ariel. Yang pertama itu topik. Jangan memilih topik yang menarik cuma buat audiens kita aja. Tapi pilih juga topik yang menarik buat diri kita sebagai public speaker gitu. Soalnya kan sebelum kita memilih topik itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada audiens. Jadi kita tahu dulu nih siapa sih audiens kita, nanti pas kita ngomong kita bisa lihat kita bisa lihat peruntukannya gitu. Jadi misalnya untuk mahasiswa kah, apakah orang tua atau anak-anak remaja seperti itu. Kita cari topik-topik yang sekiranya relevan ke audiens kita. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya tuh diri sendiri. Jangan sampai kita tuh ngasih topik yang menarik buat orang banyak, tapi ternyata buat kita tuh nggak menarik karena beda gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tertarik sama sesuatu topik, pasti itu tuh jadinya kayak nggak antusias gitu bawainnya. Jadi kayak biasa aja gitu, nggak kurang ngasih penjiwaan gitu dalam pembawaan bagi ilmunya gitu. Kalau untuk diri sendiri mungkin bisa kita lihat pemilihan topiknya itu dari pengalaman kita sendiri atau mungkin keahlian yang kita punya, atau kalaupun memang bukan pengalaman kita atau bukan keahlian kita bisa cari informasi hal-hal yang menarik buat kita. Kalau kita menarik dengan suatu topik itu kan kita jadi senang gitu ya nyari informasi barunya, menggali lagi lebih dalam, lebih banyak informasi yang kita dapat, semakin spesifik juga hal-hal yang bisa kita bagi ke orang banyak. Terus yang ketiga itu ada konteks. Di konteks kita lihat dulu nih, kita tuh acaranya apa sih, kita ngomong di mana, kita ngomong di acara dalam rangka apa, kayak gitu. Biasanya kan acara itu ada tema-temanya gitu ya, ada payung besarnya yang membawahi semua tema. Nah, kita tuh bisa ambil tema di bawah payung besar itu. Misal nih, saya ada contoh, misalnya kita tahu audiensnya itu mahasiswa, terus konteksnya itu seminar mahasiswa berprestasi. Nah, kita bisa ngambil topiknya itu misalnya manajemen waktu, karena kan biasanya Mapres itu kan sibuk ya, banyak kegiatan, tapi harus tetap kuliah, seperti itu. Bisa dikaitkan dengan kayak gitu, nyari topiknya. Next. Organize material, yang kedua. Yaitu yang pertama, do not put too much information and keep it simple. Jadi materi yang dibawain itu jangan terlalu banyak main poinnya. Kayak kan pada umumnya materi itu kan dibagi jadi 3 bagian ya, opening, body, sama closing. Nah di opening teman-teman langsung aja sampein teman-teman tuh mau nyampein apa dan apa. Jangan sampai bikin audiens itu terlalu penasaran sama sama apa yang teman-teman mau sampein. Karena itu malah jadi mengurangi minat audiens gitu. Masa mau dengerin materi tapi disuruh tebak-tebakan gitu ya. Nah, terus di bagian body, di bagian isinya, teman-teman jangan terlalu banyak main poin. Simple aja main poinnya sedikit, tapi sertakan supporting points yang menambah pemahaman dari main point itu tersendiri. Jadi, audiens kita tuh terbantu gitu untuk memahami main point yang akan kita sampaikan. Kemudian di bagian closing, beri kesimpulan yang mencakup semua materi yang teman-teman bagikan dan diakhiri dengan kalimat persuasif yang bisa mempengaruhi audiens kita untuk tergerak gitu loh, untuk melakukan hal-hal yang udah kita sampaikan. Jadi nggak hanya didengarkan oleh audiens, tapi teman-teman audiens kita juga bisa mempraktekkan gitu apa yang sudah kita sampaikan kayak gitu. Next. Yang ketiga ada practice. Kita nonton video dulu ya sebentar.
Diklik aja. Nggak ada suaranya ya? Tahu? No magic button. I can't say, hey, this plane is going down. Who can fly it? Put your hand up. I can. I'm confident. Repetition, repetition, repetition. The problem is we expect to be self-confident, but we can't be unless the skill or the task we're doing is not novel, is not new to us. We want to be in a situation where we've had so much pressure in that, and what I mean, because pressure builds diamonds, we want to be in a situation where, hey, I've done this 1,000 times. Nah, di video barusan, Dr. Joseph tuh ngejelasin betapa pentingnya praktis, diulang-ulang terus sampai kita tuh terbiasa. Boleh diklik lagi, Ariel? Jadi jangan sampai teman-teman karena terlalu fokus menyiapkan materi, dari menyiapkan materi sampai sebelum tampil tuh teman-teman cuma fokus untuk menyiapkan materi aja gitu, tanpa mengatur waktu untuk berlatih sebelum tampil. Karena ternyata kalau misalnya kita banyak berlatih, kita mulai terbiasa, itu tuh bikin kita jadi lebih nyaman, lebih pede, self confidence kita tuh lebih ke-boost gitu. Walaupun tetap masih ada rasa takut, masih ada tekanan, pressure. Tadi kan katanya Dr. Joseph pressure is diamond gitu. Justru rasa takut sama tekanan yang ada itu membantu kita untuk merasakan berusaha untuk menampilkan yang terbaik gitu. Tapi kita udah mulai nyaman, kita udah mulai percaya diri kita tuh lebih ada kalau misalnya kita udah praktis. Next slide. Poin terakhir yang perlu kita persiapkan itu ada interaction. Boleh di-play videonya, Arya. Anybody go shopping and put on a pair of pants this week? If you're a woman, the first thing that always comes, damn, I look fat in these pants. And if you're a man, it's the opposite. Oh, God, I have no muscle. I'm so flabby, right? We all have this tape that plays in our head. Anybody go shopping and put on a pair of pants this week? Di video itu kelihatan ya, Dr. Joseph tuh melontarkan satu pertanyaan, terus juga body gesture-nya ada, eye contact-nya juga ke seluruh audiens gitu. Jadi selama pembicaraan, jangan cuma fokus ke materi, terus cuma diem aja tanpa ngajak audiensnya ngomong, tanpa ngajak interaksi gitu, karena itu malah jadi monoton dan bikin bosen. Yang ada malah audiensnya tuh jadi nggak dengerin lagi, ini ngomong apa sih, kayak gitu, kayak udah biasa aja gitu. Kan di awal kita di opening tadi udah nge-catch perhatian audiens kita ya lewat apa yang mau kita sampaikan. Nah, terus di body kalau bisa dibikin interaksi antara pembicara sama audiens biar audiens kita tuh tetap memperhatikan kita gitu lewat gesture dan eye contact yang kita bikin ke seluruh audiens. Seperti itu. Boleh lanjut. Next. Selanjutnya masuk ke tips untuk berlatih. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya biasanya tuh kalau misalnya untuk latihan, yang saya lakuin itu pertama biasanya pas lagi latihan saya rekam diri saya sendiri saat saya berlatih. Saya dari video yang saya rekam itu saya ntar bisa evaluasi nih. Oh ternyata intonasi saya masih kurang, pronunciation saya belum jelas kayak gitu. Temponya gimana, ekspresi muka saya gimana. Soalnya dulu pas saya masih tahun pertama belajar speaking, dosen saya pernah menyarankan ya untuk merekam diri sendiri biar lebih, itu ternyata juga bisa jadi salah satu untuk nge-boost percaya diri kita gitu. Soalnya kan dari situ kita bisa evaluasi ya mana yang harus dikoreksi, mana yang harus dipertahankan kayak gitu. Terus yang kedua itu menonton video public speaking dengan topik yang relevan. Jadi selain menambah informasi, kita juga bisa sambil analisa gitu. Mana dari pembicara yang kita tonton itu, mana yang bisa kita tiru, mana yang harus kita hindari. Karena kan biasanya beda-beda gitu ya, beda topik, beda juga gitu cara pembawaannya. Terus biasanya saya nonton itu dari TED Talks atau dari Toastmaster, itu biasanya in English ya. Jadi kayak kita belajar melihat public speaker-nya langsung. Tapi kalau misalnya mau belajar dari awal kayak tips-tipsnya, cara memulai, cara berlatihnya kayak gitu, biasanya saya lihat di
YouTube channelnya Maya Rahma, jadi ngasih tips-tips gitu, soalnya beliau juga merupakan MC dan public speaker yang menurut saya penjelasannya cukup jelas untuk diikuti. Gitu. Next. Jadi kesimpulannya sebelum memulai menjadi public speaker, saya mengingatkan untuk jangan lupa menyiapkan topik, yaitu topik, organize material, practice, sama interaction. Insya Allah kalau misalnya ini udah siap, teman-teman bisa dengan mudah gitu bisa mengatur apa aja yang harus disiapkan, apa aja yang harus dilatih, kayak gitu. Jadi udah nggak gugup lagi, insya Allah. Sebagai penutup, saya mau menampilkan quote. Next slide, Ariel. Dari Anthony Douglas William. Beliau bilang, when our actions are based on good intentions, our soul has no regrets. Jadi, kalau misalnya emang dari awalnya teman-teman itu udah baik, udah emang mau berbagi kebaikan gitu ya, insya Allah mah di akhirnya nggak akan ada penyesalan, karena ya udah gitu, karena kan niatnya udah baik ya untuk berbagi. Malah justru biasanya dengan teman-teman berani memulai, biasanya itu awal dari semua teman-teman bisa membagi kebaikan lainnya ke orang banyak, seperti itu. That's all from me. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait ilmu public speaking untuk pemula. Semoga bisa bermanfaat untuk semua teman-teman di sini. And if there's any question, bisa tanya langsung aja. Baik, tadi sangat luar biasa sekali pematerian dari Aisyah terkait tips yang yang bisa dilakukan oleh seorang beginners public speaker. Nah, boleh mungkin tepuk tangan secara virtual ataupun secara emoticon. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman di sini yang memiliki pertanyaan kepada Aisyah, boleh menggunakan fitur raise hand untuk mengangkat tangan supaya nanti bisa dipilih untuk memberikan pertanyaannya. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Aisyah. That was a good presentation. Jadi pertanyaan dari saya tadi kan soal apa sih praktik ya, harus diulang-ulang gitu tadi kata Aisyah. Nah, gimana kalau ternyata kita itu cuma punya waktu yang sedikit, itu waktunya terbatas. Nah, kalau Aisyah sendiri ada nggak sih tips-tips yang bisa dibagi ke kita kalau misalnya mengharuskan kita public speaking tapi dengan waktu yang terbatas gitu, yang singkat itu persiapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Anggi Septiani tadi atas pertanyaannya. Boleh mungkin dari Aisyah, apakah mau langsung dijawab? Boleh langsung saya jawab aja. Baik, silahkan. Terima kasih Anggi ya buat pertanyaannya ya. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, kebetulan kan mata kuliah public speaking kan emang juga tugasnya lumayan ya, deket-deket gitu untuk mempersiapkan pembicaraan. Menurut saya kalau misalnya kayak gitu, balik lagi ke step awal dulu ya, yang disiapin itu kan topik. Berarti pemilihan topik itu kalau bisa emang yang kita ahli dalam topik itu, atau yang kita benar-benar jadi dan emang itu udah kita kuasain gitu. Jadi kalaupun emang persiapannya untuk berlatihnya itu sedikit, tapi kan kita udah menguasai topik pembicaraan itu. Jadi materinya pun udah kita punya gitu. Jadi kalau misalnya dalam waktu singkat menurut aku mah nggak masalah, karena kita. Baik. Terima kasih tadi atas jawabannya tadi sudah terjawab ya tadi oleh Aisyah. Tadi maaf saya agak sedikit jaringan. Baik. Oke, mungkin kita bisa satu pertanyaan lagi dari ini ada Wawa Puja Brawa. Dipersilahkan Kang untuk memberikan pertanyaannya. Halo. Suaranya terdengar? Terdengar, Kang. Terdengar jelas. Terdengar. Baik. Terima kasih Aisyah atas presentasinya. Nah, pertanyaan saya juga cukup menyambung dengan pertanyaan dari penanya sebelumnya, yaitu Anggia. Kan kemudian juga kan Kak Aisyah kan menjabarkan di
poin presentasinya tadi bahwa untuk untuk menjadi seorang public speaker itu kan kita menentukan topik yang kiranya baik atau menarik bagi audiens dan juga bagi diri kita. Nah, cuma masalahnya gini Kak, kalau misalnya kita presentasi kan kadang suka tuh materi atau topik presentasinya ditentukan oleh dosen. Yang kadang kita tidak suka dengan topiknya itu Kak gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Aisyah atau Teteh Aisyah, do's and don'ts-nya itu apa sih yang harus dilakukan oleh kita, misalkan kita mendapat topik yang tidak menarik untuk diri kita sendiri gitu. Terima kasih. Baik, apakah langsung dijawab oleh Aisyah? Ya boleh langsung dijawab. Baik, silakan. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, kalau kayak gitu, itu kan emang udah keharusan gitu ya, emang udah untuk memenuhi nilai gitu. Jadi biasanya kan kalau presentasi itu waktunya nggak terlalu jauh gitu. Maksudnya nggak terlalu mepet. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan. Dan biasanya kalau presentasi tuh materinya kan yang sebelumnya kita udah pelajarin gitu nggak sih? Jadi kita jadi bisa belajar dari situ, materi dari situ. Dan kalau misalnya emang nggak menarik buat kita, tapi kan itu keharusan ya kalau buat saya. Jadi kayak ya udah informasi yang udah kita dapat sebelumnya kan biasanya dari dasar-dasar doang ya secara umum. Kayak tadi kan misalnya Pak Rizky kan tadi jelasin secara umum dulu, baru ada breakout room yang menjabarkan lebih kecil-kecilnya lagi, topik lebih kecilnya. Nah mungkin itu kan sebelumnya pasti ada pendahuluan dulu gitu di mata kuliah itu sebelum dibagi-bagi materinya. Jadi paling dari situ. Dan berarti kalau mau nggak mau itu ke step yang ketiga, pemilihan topik ketiga. Jadi emang kita harus menggali informasi lebih banyak. Dan menurut saya kalau misalnya kita udah sering ketemu sama materinya karena kita menggali banyak, pasti mau nggak mau bakalan tertarik sih, karena kayak oh iya ini kurang ini, ternyata ini tuh nggak lengkap. Jadi kita mau nggak mau nyari informasi lebih lengkap lagi, kayak gitu sih. Kalau misalnya emang udah keharusan mah gitu. Kalau saya paling jadi nyari informasinya digali lebih jauh lagi biar nggak ada yang kurang gitu materi yang disampaikannya. Jadi juga bisa tetap ngasih value ke orang lain walaupun kitanya nggak tertarik. Baik, terima Semoga kasih banyak menjawab. Aisyah. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, semoga itu tadi jawaban yang bisa dipakai oleh Kang Wawa sebagai acuan mungkin ya untuk nanti presentasi. Nah, mohon maaf mungkin sebelumnya karena kita sesi tanya jawab untuk bagian Teh Aisyah sudah selesai, maka kita akan simpan dulu. Jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya, mohon mungkin disimpan dulu pertanyaannya, siapa tahu bisa digunakan untuk bertanya ke pemateri kita selanjutnya.